cerah, indah, damai penuh cinta. Damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Bari Basa. Nah, sahabat budaya, di pagi-pagi hari ini tentunya Bang Rian mau sapa-sapa untuk sahabat budaya. Bagaimana kabar ta? Sehat selalu Ki? Masih semangat? Bagaimana, sudah ada di tempat kerja ta, di dapur ta, dan mungkin lagi santai-santai di rumah, di teras? Ya, tentunya Bang Riam mengucapkan selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu Ki, dan tentunya dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat budaya, tentunya nanti Bang Rian akan buka line telepon untuk sahabat budaya bisa ikut berpartisipasi dalam topik kita di pagi hari ini. Nah, sebelum itu tentunya Bang Rian mau sapa-sapa dulu untuk pendengar-pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun berada. Tentunya ada bunda-bundaku, ada Bunda Cida, Bunda Jiani, ada Bunda Sopi, ada Indah di Sopeng, ada Pak Hamzah di Pampang, ada Andika Risma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada juga di Pare-Pare Pak Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu, selain itu juga ada yang Lukmu di Satando dan juga di Daya, ada Bu Sudarsia,
Ada Pak Nurdin di Sudiang, Bu Nia di Mongosidi, Bu Ramla di Rajoali, Pak RD Mangka, Pak Ismail, Pak Opu Amran, Bang Jono, dan semua pendengar setia Pro 4 RRI Makassar yang tidak dapat Bang Rian sebutkan satu persatu. Dan tentunya Bang Rian mengucapkan juga selamat kenal bagi pendengar baru sahabat budaya. Nah, sebelum itu Bang Rian membuka line telepon. Bang Rian hadirkan dulu sebuah lagu di awal kebersamaan kita di acara pagi Bari Basah hari ini sahabat budaya. Ada Janjinu Janjingku. Nanti Bang Rian akan kembali tetap bersama kami di 92,5 FM dan juga di live kami di streaming RRI Digital dan juga di YouTube sahabat budaya.
Sabi pasingainta Janjimu janjingku Sabiri akhirat Nampaki urusi sini Natatiklah di nyawaku Ikateni antu sayang Lajari sulorita lasaku Janjimu janjingku Sabiri akhirat Inu janjingku Sabiri akhirat Janjimu janjingku Oh ya nak, anggu rangi ko. Nia antu talu cappa. Ni eram punanjoin ko riburik marai. Ia mentu cappa lila. Cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit talu cappa kana. Ikawas sawala yareka sulu. Baturi kauji ante kam magioknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongking pak risikku si kapoyang jene matangku masolon si lepa-lepa sarip batang aji tojeng iya jikali majarre pindut cikali naempo ranggasela apa ya kau nupasan pun nanakku koriam maknu inakke iya angin apuna lamiri puna boko mo lampaku tiaki rampeak kodi rampeak golla naku rampe kikaluku lompo batam monjo cini tin rinna bawa karaing ia tena nagio ia tena na tak lengang-lengang niak kaana mempo angerai kasiasiku sabat niak na jakku laku pabattu kamase-mase kueran tak dongko rimang kokebo nakip minasa ni paempo kalak birang apa ni kanre rianja ni kakdok ripadatari sambayang aji na puasa si bulanga salona.
selingkuh tipis-tipis. Depa ni sengi tawin nasurona rokali si bawa alena nalianga oto kuda komelo moka rokado mana semoga tuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saribata Maribiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Nah, sesuai janji Barian, topiknya kali ini yaitu asusila lingkup sekolah, pendidik tak mendidik. Nah, kita ketahui sahabat budaya, ada beberapa berita viral kali-kali ini terkait dengan seorang guru pria melakukan hubungan tak senonoh dengan muridnya. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh salah satu guru yang ada di daerah Gorontalo di salah satu sekolah menengah atas sederajat, di mana seorang guru pria tersebut melakukan hubungan tak senonoh terhadap muridnya. Nah, ini viral di media sosial sahabat budaya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat sahabat budaya? Ini seorang pendidik tak mendidik. Nah, silakan di 081140092550 di pagi hari ini. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Halo Bari Bahasa, Assalamualaikum Pak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ki? Dengan Ismail ini, kembali dengan Ismail di Lapari, Desa Patukulimpoy, Dusun Tompong, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Wow, sehat Pak Ismail pagi hari ini? Sehat selalu? Ya, alhamdulillah pagi hari ini sehat selalu dalam kondisi cerah berawan pada pagi hari ini. Cerah berawan luar biasa. Di mana nih? Di rumah? Lagi di rumah? Di teras? Lagi di rumah, tapi rencana mau maulid ini. Iya, tahu persiapan ini di. Nah, iya. Rencana berapa? Mau maulid setelah Jumatan. Oh, rencana berapa ember dibawa pulang? 2 ember. Iya. 2 ember besar. Ya udah 2 ember besar. Ember atau baskom? Ya, baskom isinya daging, telur, toko dan juga
ayam. Wah, luar biasa. Oke, baik. Pak Ismail, Ya, di acara Bari Bahasa pagi hari ini terkait dengan kasus asusila lingkup sekolah. Seorang guru pria melakukan hubungan tak senonoh terhadap muridnya yang terjadi di Gorontalo. Kira-kira ini bagaimana menurut ini? Ini kan seorang guru, seharusnya dia mendidik. Kenapa dia melakukan pelecehan terhadap siswanya sendiri? Bagaimana menurut ini, Pak Ismail? ya menurut saya ya kita ini memang bingung zaman sekarang ini karena bingung kenapa? Sekolah yang harusnya menjadi bidang untuk menimba ilmu, untuk membentuk moral dan etika yang baik, justru berubah menjadi tempat tindakan kriminal. Nah, salah satunya adalah tindakan asusila atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh para guru tadi. Oknum guru. Tentunya pihak kepolisian atau penegak hukum yang lainnya bekerja sama dengan wali murid itu harus bahu-membahu mencegah terjadinya tindakan-tindakan seperti itu, tindakan-tindakan pelecehan seksual seperti itu, baik secara pemaksaan maupun suka sama suka. Oh iya betul. Ya, kalau saya tanggap dulu kalau suka sama suka bisa jadi korban ini akan menjadi seorang pelacur nantinya karena sudah ketagihan. Ya, dimanfaatkan gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti berdampak buruk terhadap perilaku korban. Oh iya. Kan perilaku seperti itu kan ada dua hal, ada pemaksaan atau pemerkosaan, ada suka sama suka. Nah, ini yang bahaya ini kalau suka sama suka karena bisa jadi siswi atau siapapun dia akan berubah perilakunya menjadi seorang pelaku wanita nakal atau PSK istilahnya. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi pesan saya kepada orang tua, kedua orang tua harus mengawasi perilaku anak-anaknya. Jika ada perubahan perilaku dari anak-anak kita, terutama anak perempuan, segera tindak lanjuti. Jangan diremehkan kalau ada perubahan perilaku. Nah, pesannya untuk guru sendiri. Ini kan yang pelaku utama ini guru, seorang guru ya, apalagi usianya sudah lanjut ya, berumur lah begitu. Iya, itu guru menurut saya nomor 2. Yang nomor 1 orang tua dulu. Setelah orang tua melakukan pengawasan, baru kita pengawasan kepada guru. Itu Bang Rian. Kan orang tua ini kan tempat pertama anak-anak lingkungan pertama daripada anak-anak kita itu sendiri. Nah, adapun itu guru itu adalah bisa dikatakan wakil daripada orang tua kita di sekolah. Nah, jadi kalau tanggapan saya kepada guru, apa yang saya mau pesankan kepada guru, saya susah ya, tapi pesan saya hanya kepada penegak hukum, guru yang melakukan tindakan seperti itu harus dikenakan hukum seberat-beratnya untuk memberikan efek jerah. Tindak tegas. Tindakan tegas. Dan terakhir, kalau bisa itu yang mereka turunkan kepala sekolah, kalau nggak salah yang penting oknum guru lah. Ya, oknum guru kan setiap oknum guru itu kan ada atasannya. Jadi kalau ada bawahan wahai para atasan, kalau ada bawahan yang melakukan tindakan pelecehan seksual seperti itu, sebaiknya jangan dikasih gaji. Jangan dikasih gaji, atau kalau bisa dipecat sekalian. Pecat langsung. Pecat langsung, sudah dipecat langsung, gaji pesangonnya tidak dikasih dan dimasukkan di penjara 5 tahun 10 tahun. Nah, double hukumannya tuh. Berarti itu bikin jerah betul ya, Di? Iya, itu tindakan yang betul. Jangan cuma bilang begini, tapi tidak ada tindakan yang berarti dari penegak hukum. Mana bisa dicegah, mana bisa dikurangi tindakan-tindakan seperti itu, Bang Ria. Apalagi ini korbannya seorang siswa itu merupakan anak yatim piatu. Mungkin dia manfaatkan juga ya gitu ya. Ya, itu mirisnya. Jangan sampai, menurut saya jangan sampai dia merubah perilaku murid tersebut. Yang harusnya menjadi murid yang baik, dia malah menjadi murid yang jahat. Dan murid SK istilahnya. Apalagi masa depannya ini sudah diobrak-abrik oleh oknum guru ini kan. Seharusnya seorang guru itu harus mengawal anak ini masa depannya cerah bagaimana. Ini bukannya
Ya itu seharusnya guru mencerdaskan, seharusnya menjadi pengawal masa depan bagi sang murid. Karena guru itu ibarat orang tua bagi anak-anaknya. Iya. Kalau ada tindakan-tindakan seperti ini, tindakan asusila seperti ini, maka sangat mengerikan, Pak, sangat menyedihkan. Seorang guru yang harusnya membimbing, memberikan contoh yang terbaik, memberikan teladan yang terbaik, justru menjadi bumerang, memberikan contoh yang buruk dan teladan yang buruk. Apalagi akan menimbulkan trauma bagi korban Pak Ismail. Iya, kalau yang dilakukan secara paksa, secara pemaksaan, itu akan menimbulkan trauma. Bisa masuk rumah sakit jiwa. Tapi kalau suka sama suka, itu bukan trauma, tapi mengubah daripada perilaku korban itu sendiri. Jadi ada dua hal. Iya. Atau mungkin ini awal dari suka sama suka karena dimanfaatkan di momen-momen tertentu, atau mungkin ada ancaman-ancaman mungkin ya. Kalau suka sama suka menurut saya tidak ada itu ancaman-ancaman, tapi kan setiap manusia itu kan pasti punya hawa nafsu seks ya. Iya. Setiap manusia juga punya rasa trauma masing-masing. Kalau dia guru itu melakukan pengancaman-pengancaman, itu bukan suka sama suka, tapi sudah merujuk kepada pemaksaan. Tapi kalau suka sama suka, ini yang paling bahaya. Sebenarnya dua-duanya bahaya. Yang dilakukan secara paksa bisa menimbulkan trauma, bisa membuat korban ini masuk rumah sakit jiwa, dan yang kedua, kalau dilakukan suka sama suka bisa membuat korban ini berubah perilakunya, psikologinya. Iya. Baik, cek. Baik, makasih banyak Pak Ismail atas masukan tanggapannya. Saya selalu Ki. Selamat bertugas, selamat Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, merdeka. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada Pak Ismail dari Bone, sahabat budaya. Pak Ismail ini ada dua hal. Ini mau dilihat dulu dari sisi ada tidak kekerasan kah, atau ada memang suka sama suka. Tentu ini berbeda. Jangka panjangnya bagaimana, sahabat budaya. Tentunya penanganan kasus hukumnya itu juga berbeda. Nah, tentunya kita berharap seorang guru memang jangan menjadi seorang, ya kita lah bagaimana melihat kasus ini, sahabat budaya. Kami terima lagi penelpon kita di 0811400950. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sofi Pogoa. Bagaimana kabar sehat, Bunda? Alhamdulillah, syukurillah. Tetap sehat, tetap semangat. Merdeka. Bunda, ini dicas kita di itu jadi. Siap. Bunda, ini kan baru-baru ini viral di media sosial. Iya, sudah lihat. Bahkan videonya itu tersebar. Ya, sudah beredar. Nah, kita tahu kan informasinya. Bagaimana? Ya, sudah beredar di medsos. Yang rekam itu kan temannya sendiri. Lalu dikirim ke istrinya sang guru. Membuktikan. Ya, dia kirim ke istrinya si oknum guru tadi. Makanya viral lah di medsos. Jadi menurut ini seorang pendidik melakukan hal begitu? Ini kan sudah pelanggaran keras. Sudah pelanggaran keras. Jelasnya ini anak tidak mungkin akan tergiur, tidak mungkin akan tergoda kalau bukan iming-iming dari si oknum tadi. Harusnya kan dia yang membimbing, dia yang menjaga apabila muridnya itu berbuat salah. Bukannya mengajak untuk berbuat asusila. Atau mungkin dimanfaatkan, ada momen-momen tertentu dia masuk di situ atau diiming-imingi apa-apa, tergiurlah gitu ya, Bu. Ya, tergiurlah ini si anak, jelasnya seperti itu. Jadi memang miris ya. Kalau seorang oknum guru yang harusnya membimbing, mendidik, tapi justru melakukan pelanggaran yang luar biasa, masa depan si anak ini jadi suram. Apalagi si korban ini merupakan siswa berprestasi. Nah, itu dia. Iya, semua kan sudah terungkap di medsos. Iya, betul. Iya, kan kasihan. Di samping memang anak yatim piatu yang harusnya mungkin si guru ini dia bisa berkorban untuk barangkali bisa membantu agar si anak ini lebih berprestasi lagi, bukannya berbuat amoral seperti itu. Apalagi si korban merupakan anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Seharusnya dia melindungi, malah dimanfaatkan.
Iya betul, seharusnya dia melindungi, tetapi kenapa dia jadikan korban? Itu dia itu, karena ya mungkin padahal kalau kita berpikir ya, si oknum guru ini kan punya istri. Kalau ada sesuatu, lampiaskan kepada istrimu sampai puas. Jangan melampiaskan kepada anak didikmu. Itu kan kasihan itu masa depannya si anak ini. Ya. Baru kalau kita tahu itu Gorontalo itu kan kota yang penuh dengan apa sih namanya istilahnya itu, kota yang banyak penghuninya Muslim. Itu itu yang saya tahu karena ada beberapa teman saya itu tinggalnya di Gorontalo. Ya, jadi itu memang sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena berbuat seperti itu, dia yang berbuat, Gorontalo lah yang namanya yang rusak. Ya, jadi itu. Sepatutnya ini guru ini oknum ini pantasnya harus diapakan, Bunda? Nah itu kan sudah diamankan. Maksudnya sudah hukuman pantas apa bagus ya, hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Kalaupun sampai dia dihukum di dalam sel, itu sudah wajar, sudah pantas kalau dia di dalam sel. Ya, karena memang perbuatannya. Ya, tergantung bagaimana pasal-pasal yang akan menjerat si oknum ini. Nah, itu jadi kalau si perempuan yang jadi korban ini ya kita serahkan saja kepada yang berwajib bagaimana sebaiknya. Karena dia kan jadi korban walaupun suka sama suka. Walaupun suka sama suka, tapi tidak mungkin ini anak mau menggoda si oknum ini. Pasti ada sesuatu. Ya, itulah. Ya, pastilah si oknum guru ini yang ini. Kan kalau dilihat itu dia di sekolah lagi dia berbuat. Di kalau sebuah kos-kosan. Oh ya. Terus itu pakaiannya kan masih pakaian sekolah. Betul. Itu. Jadi mungkin saja pulang sekolah, pulanglah bersama, mampirlah. Itu pastilah seperti itu. Kan kasihan anak-anak yang jadi korban. Itu. Kenapa tidak melampiaskan kepada istri? Kenapa justru anak yang jadi korban? Kan kasihan, masa depan anak ini betul-betul hancur. Di mana muka ini mau ditaruh? Kalau sudah seperti ini. Berarti bisa dikatakan ini pedofil ya. Ya, itulah. Ya, mudah-mudahan oknum guru terakhir inilah yang berbuat seperti ini kepada muridnya yang harusnya dia bimbing. Bagaimana masa depannya, jangan dijadikan korban seperti ini, tempat pelampiasan. Iya. Pesan kan untuk anak-anak kita dan tentunya orang tua dan serta guru-guru yang tidak ya maksudnya ada guru-guru yang masih mengaji, itu apa pesan ini dari kasus ini? Iya, jagalah amoralnya ya. Jangan sampai berbuat hal-hal yang betul-betul memalukan. Memalukan tempatnya bekerja, memalukan keluarganya pastinya. Itu untuk oknum. Tapi kalau untuk anak-anak jangan mudah tergiur, ya, jangan mudah digoda. Apapun itu yang kalian harus lakukan itu bagaimana masa depanmu. Jadi janganlah kalau ada yang menggoda. Ada yang mengiming-imingi, jangan mudah tergoda ya. Itu saja yang harus kamu lakukan. Patuhi apa yang disampaikan oleh orang tuamu. Karena kalau di sekolah itu kan guru hanya berapa jam saja. Ya, orang tua itu kan yang memang harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang orang tua untuk membina dan membimbing anak-anaknya. Jangan sampai tergoda. Itu pesan saya buat oknum guru dan anak-anak kita demi masa depannya. Hindarilah apabila ada yang mengiming-imingi seperti itu. Saya kira seperti berani itu.
Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi penelpon kita dari telepon WA. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar sehat? Adakah? Ada dong. Adakah? Ada dong. Adakah ember dengan isinya? Oh, itu tadi Pak Ismail itu. Kalau kami ndak ada ini. Pak Ismail cari tadi. Kirim contoh tahu di. Cole Perdemangka juga tahu. Wah. Jangan cuma dicari tadi, tapi dikirim lah. Buktinya di. Iya, kan mobil dari sana kan lancar tadi bawa ke Makassar. Iya, kita jangan sampai di lingkungan tak ada mau di situ juga. Ada mau? Ada dong, kirim juga fakta. Contohnya dekat di Warukang sama kantor. Saya tidak umar di udara. Bang Jono, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, mungkin kita sudah pernah baca lah atau pernah lihat sekarang di media sosial, bahkan televisi, radio. Pernah saya lihat, pernah saya baca. Aja. Ini terkait dengan seorang guru dan siswa melakukan hal yang tak senonoh atau berhubungan badan di sebuah kos-kosan di daerah Gorontalo. Nah, menurut pandangan wajar tidak? Salah apanya yang salah atau bagaimana menyikapi kasus ini? Tanya sama rumput yang bergoyang. Iya. Kalau begitu saya wawancara Pak Rumput di. Yang salah itu yang orang di penjara. Iya. Siapa yang salah? Orang di penjara salah karena sering di penjara nih. Iya, maksudnya dari kasus ini yang perlu kita tanggapi. Ini kan tentu ini seorang guru loh melakukan hal tersebut kepada siswanya, apalagi siswanya masih muda, masih cerah masa depannya dan seorang berprestasi, bahkan korbannya anak yatim piatu. Ya. Guru juga kan manusia. Bocah kan manusia. Dia lepas dari kesalahan dosa. Tapi ini kan mereka memang ada asmara itu sejak tahun 2022. Tahun 2022 mereka sudah menjalin hubungan asmara antara si siswa ini. Ya bukan karena dalam prosesnya apalagi dengan berbagai cara untuk mendekati siswa ini terjadi sebuah jalinan asmara. Nah, dibantulah dan membantu membimbing. Hanya siswa ini juga merasa nyaman, menaruh perhatian dengan si guru ini, ya kan? Akhirnya berlanjut sampai ditemukannya ini kasus ini. Tapi ya itulah namanya apapun kita melindungi sebuah bangkai, itu pasti akan tercium juga. Kayaknya kan seperti itu. Apalagi ini kan seorang guru, pendidik dengan siswanya, ya kan seperti itu. Berarti dia tidak memposisikan diri sebagai orang tua. Itu tadi namanya manusia. Ini kan namanya manusia biasa. Iya. Kadang lupa, kadang ingat. Sudah lupa ya begitu, seperti itu. Iya. Artinya dibutakan matanya oleh sesuatu. Sama dengan siswa juga, ya kan? Seperti itu. Ini kan sebab akibat ini kan tidak mungkin juga tidak ada respon. Seperti itu. Hanya terjadilah sesuatu hubungan dengan perkara seperti itu. Kita hanya mencoba saja melihat, hanya menyalahkan satu sisi saja. Ini tidak mengerti bagaimana prosesnya. Ini kita cuma lihat dari ceritanya. Langsung begini. Secara memang ini guru ini masih secara ini tidak pantas. Jadi kita ambil hikmah saja menurut ini yang belajar bagi para pendidik. Para guru yang ada di sini yang dibaca
supaya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Mencoreng nama pendidikan juga. Iya, bagi siswa. Artinya jangan terlalu boleh dekat sama guru, tapi jangan terlalu apa ya? Ada batas. Ada batas kewajaran lah, seperti itu. Jadi kita supaya ini jangan sampai yang kita tidak harapkan bisa terjadi ya. Begini, mungkin terlalu dekatnya, dikasih perhatian lebih, ini benar-benar merasa nyaman, akhirnya terjadi sesuatu. Apa namanya hubungan seperti itu? Kan bukan sore ini bukan mereka, ini kan terjadi sejak tahun 2022. Iya. Kita baca. Sudah lama, hampir kurang lebih 2 tahun. Iya. Terjadi. Hubungan ini. Seperti itu. Yang kedua mungkin juga teguran bagi insan pendidik. Dan ini saya kira ini tamparan keras di dunia pendidikan kita, khususnya para guru-guru kita, bahwa guru itu tidak menjamin, seorang pendidik tidak menjamin itu orangnya bagus. Seperti itu. Makanya saya kira memang perlu diberikan hukuman yang tegas. Kalau perlu ya berhentikan secara tidak hormat. Iya. Sebagai seorang guru, apakah terus dan sebagainya. Iya. Tanpa alasan-alasan kan sudah jelas ada videonya beredar, ya kan? Alasan apa lagi bisa diberikan mereka? Iya. Fatal ini, berarti sudah fatal sekali ya? Ya kan sudah fatal. Sudah beredar kemana-mana. Ya. Bukti apa lagi yang bisa dijadikan alasan untuk mendatangkan sini oknum guru ini? Iya. Padahal tanpa sidang pun langsung keluarkan surat SK pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat, jangan secara hormat. Iya, betul. Pemberhentian secara hormat lah. Iya. Ini supaya bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya untuk berpikir 2 kali melakukan hal yang sama. Iya. Saya kira banyak kok yang terjadi, tapi ini kan hanya seperti yang ditemukan. Iya. Banyak kok, mungkin banyak yang hampir seluruh Indonesia ada seperti ini. Artinya perlu dilakukan kepada siswa itu berani melapor gitu. Mana berani kalau dia ada menikmati sesuatu. Iya kan? Itu kan tidak mau lapor, karena dia merasa dipaksa. Seperti itu. Iya. Merasa dipaksa, merasa dirugikan. Tapi selama merasa dia merasa nyaman apa dan sebagainya, tidak mungkin dia akan melapor. Iya. Ya kan? Seperti itu. Hanya ini kan kejadian ini kan kebetulan direkam oleh saya sendiri. Iya. Ya kan? Itu. Sehingga kejadian ini terbongkar. Bukan karena kelaporan, karena apa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi saya kira memang perlu ada tindakan tegas. Semacam fenomena gunung es gitu ya? Iya, saya kira ini kejadian seperti ini banyak terjadi tempat-tempat yang lain, cuma tidak terekspos. Terekspos aja tidak ditemukan. Iya kan? Iya. Banyak kok kasus-kasus seperti ini. Siswa dengan guru, dan sebagainya. Banyak kok, cuma kebetulan yang mungkin ini resikinya terbongkar. Iya. Dia hapus lah. Banyak yang lain di tempat-tempat lain tapi tidak terdeteksi lah. Iya. Tidak mungkin dia apa namanya bisa menutup rapat-rapat, dia bisa bermain dengan cantik, ya itulah. Dia tidak terbongkar seperti itu. Kira-kira apa mungkin Makassar ini seperti itu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi, mungkin dari sisi pihak pendidiknya maupun dari anak didiknya? Saya kira semua sebagai moral dari pendidik dan siswanya. Seperti itu. Kalau perlu mungkin perlu ada memang ini pendidikan kami ini ditambah jam pelajarannya lah. Seperti itu. Atau mungkin ada aturan-aturan jelas ini untuk membatasi antara guru dan siswa. Seperti itu. Ya kan? Kalau ada tugas-tugas ya diselesaikan di sekolah. Seperti itu, dilarang untuk dipanggil ke rumah lah, datang ke rumah untuk itu apa dan sebagainya. Itu salah satu cara supaya untuk menghindari lah. Apalagi di zaman-zaman sekarang kan
guru-guru itu kan biasa nonton ini nonton itu aja terobsesi. Iya. Sebenarnya terpancing juga ya. Terjadi seperti ini. Jadi mungkin itu hal kata setiap sudah sekolah dipasangin ruangan CCTV, ya kan, dorong CCTV dan sebagainya. Dan ini memang perlu ada pendidikan tegas lah. Ya. Ketika ada kejadian seperti amoral seperti ini. Memang perlu ada tindakan tegas kepada si pelaku. Kalau perlu, memberhentikan secara tidak terhormat tanpa melalui sidang. Itu. Langsung saja. Dia kan dinas kan punya wewenang, ya kan? Iya. Langsung saja kasih SK pemerintah tidak terhormat, selesai. Nah, ini akan menjadi pembelajaran untuk guru yang lain, pendidikan lain. Berarti dengan siswa. Peringatan langsung saja. Memang siswa bukan karena dipaksa, bukan karena apa, hanya memang terjadi langsung saja berhenti, keluarkan dari sekolah. Dan tidak hanya saja di lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan kampus juga begitu juga. Oh iya. Lebih parah itu kampus sebenarnya. Memang tidak terus, tidak ada terekspos, tidak ditemukan. Itu lebih parah sana. Baik. Daripada di sekolah, tapi ya itu kan memang perlu adanya sebuah pendidikan yang moral lah. Baik. Ini tentang moral ini bagi guru-guru, apa dan sebagainya. Itulah perlunya adanya ketika orang mau menjadi pegawai itu ditata P4 apa dan sebagainya, ya kan? Karena tidak ada seperti itu. Di diksar di tempat gitu ya. Iya, ada di pada sebagainya. Kalau orang mau jadi pegawai itu ada melalui proses-prosesnya itu. Pelatihan pembinaan kan tidak ada. Baik, oke, siap. Tidak ada, lagi sudah hilang. Sekolah tidak ada namanya pendaftaran P4. Tidak di kampus juga itu sudah tidak ada lagi. Oke, siap. Itu kan mengajarkan memberikan moral kepada pegawai atau sebagainya untuk tidak berbuat sesuatu di luar aturan. Gitu. Baik, siap. Saya pikir seperti itu, artinya saya tidak menyalahkan siapa-siapa yang salib yang ada orang yang di penjara. Bagaimana untuk mencegah hal itu terjadi lagi? Kembali kepada pemerintah untuk menerapkan sebuah aturan yang tegas. Ketika ada diumumkan seperti ini, langsung saja dikasih SK pemerintahan tidak terhormat tanpa melalui sidang. Siap. Begitu juga dengan siswa yang aneh. Pada masa mungkin ada sesuatu harus dilakukan saja di sekolah ini sebagai pembelajaran untuk bagi yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Jono. Siap. Tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Oke, sahabat budaya, ada Bang Jono dari Barukan, sahabat budaya. Kita terima lagi. Halo, Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Pasti belakangnya Kom Jo nanti. Pas. Tadi sebenarnya di awal kita lebih duluan telepon WA, tapi mungkin satu hal jadi Bang Jono lebih duluan. Biar nih dia senior. Iya. Di mana di rumah kini? Masih di rumah ini lagi menatap mentari pagi. Waca, disambil ditemani oleh kopi dan rokok. Ngeteh. Oh, ngeteh. Luar biasa. Bawa yuk. Iya. Mungkin kita sudah dengarkan, bahkan membaca, melihat di media sosial terkait dengan kasus oknum guru melakukan hal berhubungan badan terhadap siswanya. Ini sudah terjadi cukup lama, apalagi si siswa atau korban sendiri ini merupakan anak berprestasi, anak yatim piatu. Sedangkan ini si pelaku merupakan guru, bahkan guru yang senior. Nah, menurut ini bagaimana melihat dari kasus ini? Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diingatkan dan lain-lain? Silakan. Ini kembali kepada moral ya. Kembali kepada moral, bahwasanya dia itu harus sadar bahwa dia itu seorang pendidik, seorang pengayom. Ya kan, dia seorang guru. Tapi kenapa perbuatannya seperti itu? Jangan lagi bilang hilaf. Tidak ada yang hilaf seperti ini. Sudah terjadi cukup lama. Ini itu nih, tidak ada hilaf-hilaf. Karena biasa tuh, kalau sudah apa kesalahannya dia bilang hilaf. Tapi pada saat melakukan tidak ada hilafnya.
Ya. Ya, katanya itu koruptor kah? Pada saat melakukan pencurian, tidak kenal hilap. Setelah didapat ditangkap, hilap kah itu? Jadi jangan pakai kata hilap kalau yang seperti ini. Terus misalkan ini siswanya, dia kan seorang anak yatim piatu, harusnya digembleng, tapi justru dimanfaatkan. Itu yang mirisnya, betul. Kalau tidak salah ada videonya dia. Ada. Berdurasi ini juga 5 yang menit video tidak lebih. bermoral. Ini juga yang video tidak bermoral sih. Ada sisi positif negatifnya lah di sini yang memvideokan. Tidak, masalah begini, satu itu mencegah. Mencegah dia, jangan membiarkan. Ya. Harusnya dicegah. Paling tidak panggil orang atau bagaimana. Jangan justru di video saja, harusnya dicegah. Iya. Jangan sampai ini dijadikan sebagai konten atau apa segala macam. Dalam berita ini saya dengar dari pengakuan si memvideo ini, dia mau membuktikan ke istri pelaku ini bahwa suaminya memang benar-benar selingkuh gitu. Cocok nih, tetapi seharusnya dicegah. Jangan dibiarkan terus, diambil gambarnya. Dicegah. Kalau perlu mari tuanunya berantem kok sama dia. Kalau misalkan menjadikan bukti tapi kasihan ini anak-anak. Kasihan. Ya kan? Sama halnya kalau misalkan kita ada video-video yang dipukul apa segala macam. Terusnya kok di situ mencegah dengan cara apa saja. Jangan justru dibiarkan. Kemudian itu video dijadikan alat bukti apa segala macam, kasihan ini. Iya. Setidaknya jangan disebar lah. Kasihan juga ini, kata biar bagaimana? Toh? Ini kan di sisi lain dibilang tadi mau dikasih lihat istrinya pelaku. Tapi bagaimana dengan anak masa depannya kok? Kasihan itu terpampang jelas muka dari anak tersebut. Bagaimana dengan masa depannya? Ya kan? Kasihan juga. Dan ini juga ini paling, tapi ini paling utama, ini guru paling, ini yang nunggu ini yang paling fatal. Paling apa ya? Ini kalau macam-macam di depanku ini saya kasih sentuhan mesra. yang seperti ini. Iya, apalagi usianya yang sudah tidak cukup muda lagi. Iya, itu semakin tua semakin gimana dia? Semakin puber. Semakin aneh sekarang itu Bang Rian. Iya. Yang saya lihat sekarang, yang pertama orang-orang bodoh tidak ada lagi. Yang ada orang-orang sok pintar. Sok pintar. Ya. Yang kedua, perbuatan lisan terkadang tidak sesuai dengan usia. Lebih bagus itu anak-anak yang dipanggil dentoa. Ya kan? Kan ada yang biasa sama anak-anak tapi kayak ngomongnya kayak dentoa istilahnya. Dewasa cara bicaranya ya. Daripada yang sudah berumur tetapi kelakuannya masih kayak anak kecil, masih kayak anak-anak. Itu. Dan inilah yang terjadi sama oknum guru. Dia seharusnya artinya sesuaikan dengan usianya. Anakku ini. Ya kan? Atau bisa jadi kapan ibarat kata kayak cucunya gitu. Seperti itu sama-sama merusak masa depannya. Ya kan? Tapi karena birahinya yang berbicara, dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Karena memang musuh besar, musuh yang paling berat dalam diri kita itu adalah pengendalian diri. Hawa nafsu. Ya, itu musuh paling kita. Tapi kalau umpama kita berpedoman kepada bahwa saya ini pengajar. Ya kan? Itu bisa dilawan. Bisa dilawan itu. Saya ini pengajar. Masa semua begini? Ya kan? Saya ini seharusnya mengayomi. Masa sih saya merusak masa depannya orang? Anak-anak kita, anak-anak generasi. Ya kan? Kasihan ini masa depannya anak ini. Otomatis nanti ini yang pernah viral ditandai gitu ya. Itu yang perlu yang dipikirkan. Ya, psikologinya itu anak bagaimana? Paling kalau dia keluar rumah itu pun ditutup muka, apa segala macam karena malu toh. Apalagi videonya tersebar. Jadi bahan olok-olok sama temannya atau paling tidak sama tetangganya. Paling bilang viral kok. Kalau viral nggak ada masalah.
Kalau viralnya kayak misalnya kan langsung jadi artis dadakan, ada masalah. Iya. Kalau seperti ini, kasihan. Miris. Jadi harapan kita ini, bukan cuma karena ini kan hanya oknum guru, tapi semualah kalangan masyarakat ya. Harusnya di usia seperti itu jadi pengayom, ya kan? Jadi apa namanya pembimbing, apalagi kalau memang latar belakang tak seorang pendidik, ya kan? Ingat jangan sampai kepentingan pribadi tak, hasrat dan hawa nafsu tak bisa merusak masa depannya orang yang masih panjang perjalanannya. Untuk pesan orang tua sendiri bagaimana? Pesan orang tua sendiri. Sekarang susah di ke orang tua sekarang aneh-aneh Tommy. Kan biasa toh. Pergi main judi anaknya. Menang nggak mama? Oh iya nanti aku lagi di. Siapa tahu menang aku lagi. Nah dukung ini. Ya itu menjadi susah sekarang. Beda dengan orang tua dulu. Setua mesra. Terlalu banyak karena kepentingan. Dimanfaatkan. Ya, pulangnya nanya bawa uang banyak. Bukannya bertanya dari mana kau dapat uang. Kau dong anakku saya baik berbakti kepada orang tua, bukan uang pulang. Dia ada selidiki dari mana sumbernya ini. Itu yang penting senang. Jadi susah nih sekarang kita mengambil petu-petuan untuk zaman sekarang. Susah nih. Jadi artinya kembali kepada personal kita masing-masing. Bagaimana sebagai orang tua mengajarkan anak. Ya, jangan sampai anak-anak yang justru mengajarkan orang tua. Ya kan? Jangan sampai anak-anak yang rajin beribadah, rajin apa segala macam, justru orang tuanya tidak tahu kemana. Pulang jam berapa. Kan seperti itu. Jadi artinya bagaimana lah. Yang artinya begini. Sesuaikan lisan kita dengan tindakan kita dengan umur kita. Baik. Itu yang paling penting. Mungkin dari kesimpulannya Pak Wahyu. Kesimpulannya dari ini kesimpulanku bahwasanya harus belajar yang namanya moral, etika. Jangan sampai artinya jangan nyusahin orang lah. Itu paling singkat, jangan nyusahin orang. Ini kan sudah nyusahin tahu. Iya. Oke Bang Rian. Siap, makasih banyak Pak Wahyu atas masukannya. Syatki juga keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Wahyu dari Gua Sahabat Budaya. Sebelum itu Bang Rian bacakan info kabar Anda, nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Tentunya akan mengundang kembali Anda di perbincangan kita di Bari Bahasa pagi hari ini terkait dengan asusila lingkup sekolah pendidik tak mendidik. Nah, kira-kira bagaimana komentar Tat Sahabat Budaya? Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, lawa adalah makanan khas Palopo lainnya yang cukup terkenal. Pasalnya sajian ini memiliki cara pengelolaan yang unik. Lawa berbahan dasar ikan mentah yang dicampur dengan kelapa dan pelengkap lainnya seperti jantung pisang, cuka dan bumbu perisa. Ikan yang pada umumnya digunakan pada ikan terim atau mairo, namun ikan laut lainnya juga bisa selama masih segar. Jantung pisang merupakan perpaduan wajib ikan lawa. Keduanya diencerkan dengan air panas. Meskipun berbahan dasar ikan mentah, namun rasa jantung pisang mendominasi. Selain itu, parutan kelapa akan memberi paduan rasa gurih. Kemudian perasaan limau atau jeruk menambah aroma dan rasa segar dari lawa. Lawa memiliki kadar protein yang tinggi sehingga dipercaya mampu meningkatkan stamina kaum laki-laki. Masyarakat Palopo masih mengelola makanan ini secara tradisional, sehingga kuliner khas ini masih sulit ditemui di daerah lain. Demikian kabar Ratna Pro 4. Patuh dan setia
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Mak kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejarian buta tata gelani laburan tomi nakam maji tuli ekam maji tapat jari pagaukan seorang talo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni lasukan apa mau aneh gau kumalantang malantang surakamah ampe tanjak kuni puji tonji apa naik kepasun rani atomo sake nia sake jari saliban rakodong apa jari pagaukan nampak mak kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejarian buta tata galani laburan tomi nakam maji tuli ekam maji apa jari pagaukan manggeku eja tonjika pancerana enaja antu kapan seseorang talo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni lasukan apa mau aneh gau kumalantang surakamah ampe tanjak kuni puji tonji papanai kepasun rani atomo sake nia sake jari saliban rakodong apa jari pagaukan
Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Napatan tupuannya asih pojinga tak andri peturi tenggala dua paca ciamu nadari mai dutana burane madu tae anu
Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih. Lamun to Cinondro kadya cantoko kang lelumban ing warih. Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras Karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Serba Tamal beri masih bersama kami di acara Bari Basa. Nah, kita lanjutkan lagi di 081140092550 sahabat budaya. Baik, kita terima. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kariba, apa kabar? Alhamdulillah. Karibata bagaimana Bunda? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Di mana Ki? Mau ku sendo ini kapurungku langsung masuk teleponku. Ada kapurung na bawa tetanggaku. Alhamdulillah dalek mana bro. Alhamdulillah, mapa Cina lagi. Buat berkah Bundrian. Oh, sekira kirim contohnya Bunda. Ya contohnya no kau main tadi udah kirim masih contohnya. Kalau mau contohnya langsung di warung. Wah, langsung. Iya. Double makanannya. Iya betul. Bunda. Topik Bari Basa pagi hari ini terkait dengan dari tadi kayak itu mendengar motornya sedih menetes air mata aku kemudian mengapa? Saya juga ini dari guru. Kenapa coba Bunda? Kita kan seorang guru, kenapa harus begitu coba? Saya ini seorang guru tapi saya dengar ini tingkah laku moral dari guru-guru zaman sekarang ini aduh sangat sedih kurasa. Mengapa saya katakan sangat sedih kurasa? Saya dulu terangkat jadi guru tahun 65-an. Saya pensiun sempat 40 tahun baru pensiun. Nah tidak ada berita-berita seperti ini dulu zamannya dulu saya mengajar dengan teman-teman. Dulu murid dengan siswa, murid dengan guru itu akrab. Seperti orang tua. Ada guruku itu, ada teman guruku itu guru olahraga. Dan tenang bukan main, nah bilang orang cakepnya guru olahraga. Kalau pengen bawa anak-anak mudanya olahraga di lapangan sepak bola dekat rumah aku sebelah sana itu banyak padan-padannya itu rumput-rumput Iya. Ada tuh rumput-rumput yang cidu-cidu itu. Melengke semua di celananya pak gurunya. Kan tidak nakarumuni itu guru nana cabuk-cabukan itu rumputnya celananya pak guru tidak terjadi apa-apa. Iya kan menganggap anaknya. Sayangnya seperti anak dengan orang tua. Tidak ada rasa-rasa negatifnya. Karena dulu kita itu memang guru dulu itu digembleng kita melalui sekolah pendidikan guru. Kita dulu itu melalui sekolah pendidikan guru. Iya. Digembleng pendidikan moral Pancasila, didaktik metodiknya dan lain-lain sebagainya. Saya tamatan SPG Makassar, Jalan Amanagapa KDE Bundrian. Saya di situ sekolah. Alhamdulillah 30 tahun saya menjalani guru itu sampai pensiun. Dan tidak ada teman-teman guru laki-laki yang mendapatkan perlakuan seperti hal-hal sekarang ini yang terjadi. Sekarang ini bukan saya cala ini pengangkatan guru Bunda. Pengangkatan guru tidak melalui itu namanya dulu itu didaktik metodik dan lain sebagainya. Karena dari tamat kuliah langsung melamar diangkat nih. Jadi honor dan lain-lain tidak ada
ikuti seperti itu. Jadi nafsu birahinya besar sekali. Kalau dia jadi cantik. Apalagi anak-anak sekarang sekolah SD saya sudah besar-besar. Iya. Lompo-lompo nih. Apalagi pintar mima ballo-ballo, make up. Pintar mima mode-mode. Pintar ballo-ballo. Apalagi sekarang kan zamannya zaman modern. Banyak ada alat-alat canggih, ada alat-alat ini, semua gambar-gambar dan lain sebagainya sekarang. Dulu memang kita tidak ada, mana TV tidak ada, kuda hitam putih tidak ada. Tapi memang perlu itu ada memang pembinaan kepada guru supaya memang itu. Iya, dulu kita selalu ditatar. Ditatar. Dibimbing, dibina kita sekali seminggu pergi ke di kabupaten mengikuti pendidikan guru. Dipanggil kita dikasih lagi pengetahuan guru begini, guru begini. Sekarang tidak ada. Tidak ada pendidikan seperti itu, guru-guru ditatar di apa dan di apa. Makanya itu sekarang saya biasa menangis itu dengar gitu sedih. Kurasa dengar teman-teman guru. La haula astagfirullahaladzim. Kenapa seperti itu? Karena sekarang itu nafsunya besar semuanya. Bukan untuk mendidik anaknya untuk menjadi pintar, tapi tidak soleh. Berarti memang menurut ada sistem pendidikan harus dibenahi gitu ya? Iya, saya mau itu pemerintah dan sebagai terkait semuanya itu kalau mau menerima, mau menerima seorang pendidik atau guru, guru kan digugu dan ditiru, itu kepanjangannya guru, Bun Rian. Apa? Guru, digugu dan ditiru. Iya. Kalau dia punya perbuatan jelek, tentu anak-anak juga tiru ya dengan jelek. Seperti itu. Itu anak kan meniru. Iya. Jadi astagfirullahaladzim, auzubillahi min zalik. Mudah-mudahan itu yang terjadi sekarang. Kira-kira pesan untuk anak murid kita, siswa kita itu supaya tidak terjadi hal itu, apa yang kita mau sampaikan? Karena kita orang tua ini selalu berharap yang terbaik, Bun Rian ya. Walaupun bukan anak tak, walaupun tetangga tak, walaupun apa, selalu kita menasihati dan menasihati. Kalau anak itu selalu menilai kedona, jangan diam ibu, jangan tinggal melihat anaknya orang begini nanti melapor begini. Saya ini dari ujung lorong sana 3 rumah dari rumahku, setiap hari datang orang tua sana melapor, Bu, ada si Adin di situ, anaknya siapa itu? Kenapa tidak 2 hari saya tidak sekolah, di situ di balkon rumahnya itu Ibu Martina. Saya begitu. Saya panggil neneknya, kan dia tinggal di nenek, orang tuanya ada di Biak. Coba bayangkan, orang tuanya itu anak-anak di Biak bertugas mencari uang nafkah bersama istrinya dan adiknya. Dia tinggal sama neneknya, itu Adin, dia sekolah SMA. SMA di Pakarang sana itu yang jauh. Disangka Tommy neneknya pergi kan dikasih ojek, kembali kita ngojeknya ke situ di rumah kolonnya orang. Panggil neneknya, Ibu Hasna. Ibu Hasna suka pernah ke bawah PDRRI itu Jadi apa pesannya untuk anak-anak kita berani melapor, harus berani melapor, jangan takut ancaman gitu sama guru. Saya pesan kepada anak-anak, kalau ada lain-lain yang begitu, jangan kau diam. Jangan diam. Berteriak kok atau apa kau melapor kok. Nah, dekat situ kan ada situ Pak polisi dekat rumah Pingo sampaikan Pak polisi, Pak, itu itu begitu dia takut. Tapi sebetulnya kalau ada nganu kau oco jangan kau Dan sekarang itu kebanyakan oco-oco kok, ayo kita pergi makan di sana. Anak-anak sekarang kan jalai, artinya gembira kalau ada ngajak makan gratis, Bun Rian toh. Seperti itu. Memang anak-anak sekarang maunya gratis-gratisan. Dan juga jangan tergiur iming-iming di nilai bagus, tapi minta ini itu. Betul, Bun Rian. Sekarang kan kasih tinggi, kasih nilai Budina. Guru olahraga anak, guru apa anak, guru apa. Tapi begini. Jangan kau mau kau itu guru. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut nilai jelek. Kalau ancam-ancam kau dan nilaimu itu begini. Jangan dia nih. Apa dasar nak kasih kepala anak pintar kau, nak kasih rendah. Apa dasarnya? Iya. Jadi mudah-mudahan yang mendengarkan di RRI ini, karena di si kompleks banyak mendengarkan RRI.
Saya mohon, saya himbau, tolong Bu dinasihati anak-anaknya diikuti. Jaga harga diri, gitu ya? Iya. Sekarang anak-anak juga, benar Bun Rian, ada HP-nya biasa matikan. Karena tidak mau dihubungi sama orang tuanya, tidak mau ditanya di mana kok, dan pun tidak mau. Oke, siap. Jadi sekarang memang orang tua itu serba buta, bingung dan buta. Mau kayak apa ini? Apa kalau sudah terjadi nih? Auzubillah min zalik. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga begitu. Siap. Astagfirullah. Jadi harapan kami, ibu-ibu, para guru-guru, tolong perbaiki moralita. Kita ini kan contoh. Yang saya katakan tadi, guru cerminan, digugu dan ditiru. Perbaiki. Iya. Kan mau ini ditiru anak masa depan nanya orang. Oke, siap. Alhamdulillah saya Bun Rian, saya tidak sombong, saya 40 tahun jadi guru sampai pensiun. Banyak murid itu jadi polisi, banyak murid itu jadi pilot. Ada pilot sekarang ini kalau Jakarta yang biasa bertugas di Makassar, cari Kak. Dari mana guruku dulu jaga sakang, karena kata mentora sakang. Iya. Yang kejam itu memang betul-betul kalau kita kejam itu Bung Rian itu ada tongan punya baik. Kejam mendidik. Iya, kejam mendidik atau baiknya. Siap Bunda. Iya. Ada guru temanku di situ dia orang yang namanya Perwira. Iya. Di Bulu-Bulu tinggal. Kena cari itu. Selalu kemarin kalau begini dan begini. Baik Bunda. Cari siap. Iya, seperti itu. Baik. Orang tua juga jangan mau diam. Selalu ikuti itu perkembangan anak. Kalau keluar rumah, dari rumah sampai ke sekolah. Oke, Bunda. Siap, makasih banyak Bunda. Selalu tidak boleh saya dikatakan mantan guru, saya tetap masih guru. Siap, ya? Bunda, Tidak boleh itu kalau guru pensiun lagi mantan guru, tidak ada mantan guru, Bunda ya. Oke, siap. Guruku toh, guruku begitu. Jangan dibilang mantan guruku, tidak ada mantan guru. Walaupun sampai kapan itu tetap guru tak. Siap. Hargailah itu guru walaupun sudah pensiun. Iya. Kasih Bunda ya. Oke, makasih Bunda. Ini juga pelajaran bagi kita Bunda sebagai pribadi di. Iya, siap. Makasih banyak Bunda. Guru tak Bunda kalau ketemu guruku jangan lagi mantan guruku, mantan tak boleh mengatakan mantan guruku, bilang guruku. Oke, siap Bunda. Oke Bunda, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kami undang lagi di 0811400922 masih bersama kami di acara Baribasa sampai pukul 9 nantinya. Kira-kira menurut sahabat budaya ini terkait kasus asusila di lingkup sekolah, pendidik tak mendidik, bagaimana menurut tak? Langsung mikir di 081140092250. Kalau kita melihat ini lagi viral-viralnya kasus seorang guru melakukan hal yang tidak senonoh terhadap muridnya di Gorontalo, sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, selamat pagi Bun Rian. Selamat pagi Pak Hamsa di Pampan 2. Bagaimana kabar, sehat selalu Ki? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Monitor ini. Iya. Turut berduka cita tadi Pak Hamsa di. Oh iya. Iya, semoga amal ibadah anaknya diterima di sisi Allah. Amin. Iya, Pak Hamzah, kalau kita melihat ini kan ada kejadian yang cukup miris melihat ini, bahkan viral. Seorang guru yang usianya tidak muda lagi lah melakukan hal yang tidak sepantasnya terhadap muridnya di sebuah kos-kosan. Dan ini ternyata sudah terjadi cukup lama hal tersebut yang dilakukan. Nah, melihat dari kacamata tak sendiri ini, seorang pendidik melakukan hal tersebut, bagaimana tanggapan tak ini? Ya itulah sekarang kita prihatin ya. Karena diberikan kepercayaan untuk mendidik, mengayomi. Ya, kenapa dia bisa begitu? Saya juga mantan pendidik 5 tahun. Iya. Jadi itulah wali kota dulu ada statementnya keluar dia bilang jagai anak tak. Iya, mungkin karena ya pengaruh karena dirasuki nafsu. Nafsu amarah. Bila itu dia tidak pergunakan nafsu mutmainnah. Sehingga dia mudah dirasuki oleh syaitan. Jadi saya kira saya juga prihatin kepada anak-anak dan cucu-cucu saya karena rata-rata perempuan. Itulah tadi malam
di latihan untuk kasidah ya. Iya. Kelas 4 SD ini yang meninggal baru-baru mamanya. Itu saya suruh ikuti sampai akhir, sampai jam 9 malam. Ya makanya itu saya prihatin sekali. Saya tidak mendengar karena gurunya, untung ini gurunya yang kemarin hanya perempuan ya. Iya. Yang bisa, jadi saya hanya saya pantau-pantau dari jauh. Begitu saya langsung saya jemput. Iya. Ya jadi sekarang ya marilah kita sama-sama menjaga anak kita. Itulah dulu saya selalu operasi rubah-rubah kos dulu Bundrian tahun. Oh iya. Razia. Jadi memang dari dulu saya dapat. Apakah itu umurnya begini mulai dari bahkan ada, tapi ya udahlah. Lansia gitu. Itu banyak sekali saya dapat. Waktu di kos-kosan, makanya itu waktu saya itu ya semua kos-kosan itu saya undang pemiliknya untuk menjaga, menerima tamu apa-apanya. Ya, jadi harus hati-hati. Itulah, marilah kita karena ini susah karena dia diberikan kepercayaan untuk memimpin, dia jaga ya janggo. Inilah sekarang perlu dibenahi dan perlu barangkali ada hukuman seberat-beratnya. Kalau hukum Islam sudah hancur dia, tapi kita kan hukum keimanannya goyah gitu. Iya. Itu kalau hukum ajaran Islam itu ya harus digantung di akhir atau di mana. Ya, jadi saya kira kepercayaan kepada pendidik ya kita berapa persen kira-kira ya. ya karena pendidik itu bukan pendidik cuma guru saja. Karena pendidik ada guru, ada pendidik. Ada pimpinan, ada pemimpin, pemimpin di lapangan, pimpinan di kantor. Itu inilah yang ini tidak mengayomi anak-anaknya, tidak mendidik yang baik, melaksanakan hal-hal yang baik. Seharusnya jadi cerminan, gitu ya, cerminan yang baik. Dia kan jadi contoh. Betul. Saya kira itu kan sudah banyak memberikan penjelasan dari tadi saya monitor. Siapa Ustaz? Sambil tes, sambil kerja sedikit. Tapi kerja kan kerja piring di Bundrian. Oh gitu. Siap. Maksudnya ke gelas piring itu tuh kalau pagi-pagi dipegang-pegang. Oke, lanjut. Siap Pak Hamzah, makasih banyak atas komentarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik sahabat Buddha, ada Pak Hamzah di Pampan 2. Di belakangnya Pak Hamzah silakan di 081140092550 sahabat Buddha. Masih bersama Bang Rian di pagi hari ini sampai jam 9 nanti di acara Berbahasa. Nah kira-kira bagaimana tanggapan Anda yang melihat sekarang informasinya, beritanya seorang pendidik melakukan hal yang tidak senonoh terhadap muridnya. Apalagi murid tersebut seorang berprestasi bahkan yatim piatu sahabat budaya. Halo Berbahasa, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Deng Mile di Kokeba. Kabar sehat ya pasti. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah sehat juga. Di mana? Di rumah ini? Alhamdulillah lagi lagi di pos ini. Oh di pos. Sempat jalan kaki lagi, olahraga pagi-pagi. Iya pagi-pagi. Alhamdulillah. Pak Demile. Bagaimana komentar tadi? Ini ada seorang guru yang seorang guru pastinya melakukan persetubuhan terhadap siswanya. Bahkan ini jauh lah umurnya, jelas ini yang si pelaku ini sudah berumur. Apakah ini anak SMA ini menengah ke atas sederajat ini seorang berprestasi tapi yatim piatu, namun melakukan hubungan-hubungan yang terlarang. Menurut ini bagaimana ini? Ini kalau menurut saya itu mulai dari kedua orang tua dari awal mulai mendidik. Kalau mulai dari keluarga memang sudah tidak beres jelas. Anaknya juga tidak beres. Oh gitu. Iya. Dan mengenai artinya kita tidak bisa ada yang dipersalahkan seperti pendidik apa ya dah. Tidak bisa. Begitulah.
Ya iya, karena anak-anak asli kan begitulah. Malah biasa melawan pendidik. Malah ya banyak terjadi biasa. Dicegat di jalan. Jadi itu kalau menurut saya itu mulai dari kedua orang tua. Bagaimana cara mendidiknya. Nah, setelah itu masuk pendidikan sekolah harus juga dikontrol. Ya jangan cuma pendidikan saja. Setelah pulang sekolah harus kemana dia bergaul dengan siapa. Dipantau, diawasi itu ya. Dipantau ya, begitu. Dan saya dengar mengenai tadi Pak Hamzah mengenai kos-kos ini ada bagaimana? Sempat razia kata dulu, sempat dulu razia. Ada beberapa orang bahkan yang sudah lansia juga terjaring gitu, Pak Hamzah. Betul itu. Ini di kompleks ini kan banyak rumah-rumah kos, kemudian banyak mahasiswa-mahasiswi yang kos. Iya. Jadi RT-nya di sini tuh apa namanya? Kalau ada misalnya mahasiswa mau kos apa dipantau. Yang bukan muhrim jangan masuk gitu ya. Jangan sampai kan sering biasa terjadi. Iya. Yang kos perempuan, yang tamunya laki-laki. Oh gitu. Yang laki-laki kos, perempuan tamunya. Itu sampai jauh malam. Iya. Boleh milih. Jam 12, 1. Dan milih ini mungkin ada pesan tak kepada pendidik, kepada tentunya siswa supaya kasus ini tidak terjadi lagi. Apa yang kita mau sampaikan? Ya bagaimana ya? Kalau menurut saya itu pendidik bagaimana harus mengayomi, menjadi orang tua. Halo? Ya halo. Ya. Kalau menurut saya itu seperti pendidik ya, seperti di sekolah-sekolah itu bisa terjadi cek itu antara guru, pendidik dengan murid. Jadi bagaimana cara itu pendidik harus itu murid bagaimana caranya bisa sampai mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Iya, perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Mudah-mudahan pendidik dan murid saling saling bersinergi antara orang tua sama siswa gitu ya. Iya, begitu maksudnya. Bukannya menghancurkan. Oke, siap dimilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada yang milih di Kokeba. Salam sehat. Baik, di belakangnya dimilih sama Budaya di 0811400950 di acara berbahasa. Nah, kalau kita Bang Rian refresh lagi informasinya bahwa memang ada beberapa waktu lalu terjadi video viral di mana seorang guru dan siswa melakukan hal berhubungan badan yang terjadi di daerah Gorontalo. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya? Pantas atau bagaimana ini? Mungkin ada yang perlu dilakukan benahi sistemnya, mungkin dari sisi gurunya, siswanya, mungkin ada komentar silakan di acara berbahasa di 0811400950. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Dengan siapa di mana, Ki? Ahmad di Abdesir. Ya. Oke. Sehat selalu Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah. Pak Ahmad, langsung saja. Menurut bagaimana ini kasus asusila yang terjadi di lingkungan sekolah seorang guru dan siswanya ini? Bagaimana menurut? Ini murid yang apa ini? SMP, SMA atau bagaimana? Sekolah menengah sederajat di MAN, salah satu sekolah MAN di Gorontalo. Sekolah madrasah. Madrasah ada 3, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya, sekolah MAN lah di Gorontalo. Ini guru melakukan hubungan badan dengan siswanya. Ya. Kalau madrasah berarti identik di agama. Bagaimana pandangan tanggapan tak? Ini yang begini. Ya. Sebetulnya murid jangan terlalu rapat pada guru dan guru juga jangan terlalu bergaul dengan muridnya. Apabila ini selamanya ketemu berdua ini kan sering peringatan terjadi, toh? Ya, bukan lagi hilap. Yang dikatakan hilap itu ya tidak sengaja. Ini kan sering terjadi, bukan lagi hilap, tapi kelewatan. Kelewatan sekali, Midi. Ya.
lewat daripada hilaf, bukan hilaf lagi. Bukan hilaf ini. Iya, bukan bilang hilaf itu. Iya. Jangan terlalu rapat dengan guru jangan terlalu mendekat sama muridnya. Iya. Karena apabila kedua belah pihak lawan jenis itu bertemu, apapun bisa terjadi karena nafsu yang berbicara. Bagaimana ya? Iya. Karena nafsu yang berbicara, ribut atau lagi sini. Aduh. Nafsu. Iya. Dulu. Oi, jawab yang ricui. Halo. Jadi Pak Ahmad, untuk pesantren kepada siswa sendiri bagaimana? Apa aku bilang tadi? Seorang guru. Ini kan apabila bertemu kedua belah pihak antara penjenis itu berbicara. Yeah. Jadi ini tergantung dari ini orang tua ini harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pada apa yang tertera dalam hatinya, itu namanya iman. Kalau imannya sudah bobrok, ya beginilah jadinya. Karena ini murid ini sampai terlalu diiming-iming atau bagaimana? Karena senangnya ini murid maka sering juga terjadi. Jadi bukan faktor orang tua, apalagi yatim piatu kasihan, bukan ibarat tidak ada orang tua, paling-paling di yayasan jenis dia dipelihara kan. Begitu lah. Ada lagi telepon ini ada. Jadi perlu memang ada pembenahan dari sistem pendidikan juga menurut Pak Ahmad. Solusinya ini jangan terlalu rapat antara murid dan guru. Ada batasan lah gitulah. Minimal ada batasan gitu ya. Kalau rapat ada kepentingan yang mendesak, itu baru kita mengadakan pertemuan dengan murid. Adapun guru ini saya rasa belum sampai dari 60 tahun umurnya ini. Iya, memang belum sampai 60 tahun. Ya lanjut usia lah. Dia masih aktif mengajar. Iya, masih aktif mengajar. Yang dikatakan lanjut usia itu sudah kepala 7 itu lah jadi 60 ke atas. Artinya tidak mudah lagi lah, Pak Madi. Artinya tidak mudah lagi. Maksudnya tidak wajar lah sudah umur begitu maksudnya melakukan hal tersebut kepada anak-anak siswa. Halo. Ya mungkin jelek jaringan Sabah Budaya. Terima kasih Pak Ahmad sudah melakukan komentar di acara Baribasa. Silakan Sabah Budaya, masih kami berikan kesempatan, masih ada waktu beberapa menit ke depan di 0811400950 masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Baribasa. Nah, bagaimana komentar Sahabat Budaya terkait dengan kasus yang terjadi di Gorontalo? Seorang guru bersama siswa melakukan hal tidak senonoh di sebuah kos-kosan. Nah, tentunya ini menjadi hal tercoreng di dunia pendidikan. Halo, Baribasa, selamat pagi. Baribasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdi Bangka. Selalunya mengucapkan tabal ini seharusnya saya mengucapkan salam di. Bagaimana? Selingan. Oh, siap. Apa namanya, memberikan keselamatan. Keselamatan sama-sama. Baik. Perdi Bangka. Nah, mungkin ini kan kalau dia Mangka mungkin paham lah dari sisi mungkin sedikit agama lah. Siap, perintah, siap, langsung Iki. Karena kalau saya perhatikan dia nunya itu di yang sempat beredar. Informasinya media. Cermati itu saya cermati kan tidak ada paksaan, unsur paksaan dalam hal ini. Kalau saya lihat anunya itu rekamannya. Artinya suka sama suka gitu. Ya, artinya suka sama suka berarti tidak ada namanya pelecehan dong. Mungkin ini suka sama suka mungkin ada pemicunya, pasti awal ada pemicunya. Saya beredar dulu, saya berdasarkan siap. Saya berdasarkan itu rekamannya. Kalau sebelumnya kan saya tidak tahu, artinya kita sama-sama tahu. Kalau tidak dipiralkan juga oleh si kami ini kita tidak tahu juga. Artinya saya bercerita berdasarkan yang saya tonton itu. Artinya kalau dalam hal ini saya kesimpulan saya tidak ada yang saya salahkan. Tidak ada yang siapa yang salah siapa yang benar dalam hal ini. Artinya ya terjadi apa boleh buat karena sudah terjadi. Artinya jadikan saja sebagai pelajaran, mudah-mudahan dengan inilah yang merupakan dewa yang adalah pertama, ada yang sekaligus yang terakhir. Artinya berbicara dari rekaman tersebut dan iya. Artinya begitu. Kalau saya ada sebagai guru bisa menempatkan posisi sebagai guru, siswa bisa menempatkan sebagai siswa, orang tua sebagai orang tua kan semuanya. Tidak ada saling menyalahkan begini, artinya tahu diri semua.
Oke. Nanti tahu diri gitulah. Tahu diri, tahu umur gitu ya. Ya, umur juga. Jangan sampai ada istilah lagi apa itu? Tua-tua keladi masih mending. Oh, tua-tua keladi. Iya. Kalau tua nanas. Nah. Makin tua makin ganas. Oh gitu. Oke, siap Hermanka. Oke, iya. So itu saja kesimpulan saya. Mudah-mudahan ini yang persoalan atau problem yang terjadi yang terakhir kalinya. Iya, terakhir kalinya. Yang Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hermanka di Pangkep Sahabat Budaya. Silakan Sahabat Budaya masih bersama kami di acara berbahasa di 0811400250. Nah, masih cukup banyak tadi teman-teman sudah masuk di komentar kita menanggapi terkait dengan kasus yang terjadi di Gorontalo, seorang siswa dan juga guru melakukan hubungan yang tak wajar. Nah, tentu ini dari beberapa teman-teman ini mencoreng dunia pendidikan dan tentu juga ini menanyakan moral dari seorang guru. Dan tentunya ini kan dampak psikologi terhadap siswa tersebut. Walaupun dalam informasi memang suka sama suka, artinya dari tanggapan teman-teman ada pemicunya hal tersebut. Ada apa pemicunya? Di mana awalnya? Halo, Baribasa, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki di Telkom. Betul sekali. Sehat selalu Pak Marsuki. Iya. Alhamdulillah. Tadi baru kamu yang tahu ini Anda. Oh, dari mana Ki? Olahraga Kika di kompleks. Suaranya bagaimana? Mantap. Mantap, luar biasa. Oke. Kita masuk saja dalam materi. Siap. Karena memberi kesempatan kepada yang lainnya. Iya. Untuk diskusi membahas persoalan seperti ini. Iya. Bagaimana menurut ini Pak Marsuki menanggapi kasus yang terjadi? Jadi kalau saya melihat dan beri pendapat, ini adalah kasus. Kasus artinya begitu banyak guru murid, tapi yang terjadi ya dijadikan saya sebagai pelajaran. Semua kehidupan, apakah dia sebagai murid, guru, kepala sekolah, sebenarnya ada aturannya. Tinggal bagaimana tadi ini aturan dilaksanakan dengan bagus, ada pengawasan, menutup peluang, menutup keinginan, dan kembali kepada pribadi masing-masing. Iya. Yang jelas bahwa kedua insan ini ketika dia berbuat dia bagus, tentu ada risikonya. Dan dia harus terima di dunia dan akhirat. Itu sebuah keniscayaan. Ketika orang tidak lagi memiliki iman, maka semua nafsunya tidak terkendali, maka terjadilah. Tetapi betapa sangat mengerikan bila kita melihat bahwa sosok tubuh sebagai seorang guru yang membuat. Jadi terakhir, ini hanya ilustrasi karena kita bicara tentang guru. Guru mempunyai peranan penting. Ketiga, bisa saya bicara 1 menit untuk menambah wawasan kita? Iya, silakan. Ketika Jepang hancur oleh bom Hiroshima dan Nagasaki, ya Raja Jepang mengatakan, bukan dia bertanya berapa senjata atau musnah yang tersedia, tapi dia katakan masih ada guru yang hidup. Artinya guru sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Kita bisa berbuat baik, selamat di dunia dan akhirat. Janganlah mencontohi yang baik, tapi kita berusaha dari pribadi masing-masing, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, untuk selalu berbuat baik kepada sahabat manusia. Sungguh sangat tercela perbuatan ini, dan mereka akan menerima risiko dan harus ditindaki. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki di Telkom Sahabat Budaya. Baik, di satu penelpon terakhir di kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan di 0811400950. Masih bersama Bang Rian hingga pukul 9 nanti Sahabat Budaya. Tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi di program selanjutnya. Ya, silakan Sahabat Budaya di 0811400950. Dan juga ada komentar di live Facebook kami. Oh ya, dari Pak Marsuki katanya salam monitor. Siap Pak Marsuki. Sahabat Budaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sudah tak terasa sudah dari penghujung acara kita di pagi hari ini. Semoga apa menjadi komentar yang masuk sejak pukul 7 sampai pukul 9 ini, semoga apa tanggapan dapat di
menambah wawasan bagi kita semua, apalagi memberikan komentar menanggapi kasus yang terjadi di Gorontalo. Dan tentunya kami berharap dalam kasus ini tidak terjadi lagi. Pertama dan terakhir lah sahabat budaya, ini cukup miris melihatnya. Tentunya menjadi harapan semua pendengar dan tentunya bagi masyarakat. Baik, Bang Ria undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.